Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk sama-sama bertemu kembali, sama-sama kita akan belajar, sama-sama kita akan mengkaji. Satu di antara sekian nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang berharap dengan kita mengenali lebih dalam nama yang akan kita bahas ini, kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin besar pula ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, insya Allah nama yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut, di mana kalau kita bedah secara bahasa, maka Al-Latifu lughatan, Al-Latif secara bahasa dia dari fi'il latufa atau dari fi'il latafah. Ya, di mana wazan latif mengikuti pola fa'il, yang dia merupakan sifat musabbaha yang artinya adalah sesuatu yang bersifat tetap dan permanen untuk selama-lamanya. Ya, berbeda dengan isim fa'il yang dia bersifat sementara. Artinya kemahal lembutan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang bersifat tetap, permanen, dan tidak akan pernah berubah. Ya, mungkin orang bisa lembut, ya, tapi lembutnya seseorang itu terbatasi dengan waktu. Ya, tidak mungkin orang itu menjadi seorang yang lembut dalam semua kondisi. Memang mungkin secara keseluruhan dia adalah orang yang lemah lembut, ya, tapi dalam beberapa kondisi ya terkadang dia tidak menampakkan kelembutannya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, kelembutan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang bersifat tetap dan permanen. Nah, tadi saya sebutkan ya nama Al-Latif dari fi'il latafa atau latufah. Bedanya apa? Kalau latufa yaitu latufa binafsi. Latufa binafsi. Kalau latafa bi ghairi. Jadi kalau latufa, kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut. Kalau latafa adalah kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan selainnya, yang berkaitan dengan makhluk-makhluknya. Artinya kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluk-makhluknya. Jadi kalau latufa kembalinya kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut. Kalau latafa kembalinya kepada objek, yaitu makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kelembutan. Yang itu bersumber dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Ya, jadi kalau latufa dia fi'il lazim, kalau latafa dia fi'il muta'addi. Kalau latufa tidak ada objeknya dan kelembutan itu kembali kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau latafa dia fi'il muta'addi ada objek. Dan objeknya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Ya, banyak sekali kelembutan ya dan kebaikan bagi ya makhluk-makhluknya tersebut. Nah, di Al-Quran nama Al-Latif ini terulang sekitar 7 kali, dan kebanyakan dari nama-nama Al-Latif ini nanti disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Ya, dan kalau tidak salah dari 7 kemunculan nama Al-Latif di Al-Quran, 5 diantaranya Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Di sini saya nukilkan ya penjelasan dari Syekh As-Sa'di berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang ini merupakan tadabbur beliau. Ya, merupakan pemahaman beliau yang dalam dari kemunculan nama Al-Latif di dalam Al-Qur'an. Ya, sehingga kita yang harus jeli untuk mengumpulkan apa yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di ini. Ya, karena ini kumpulan dari kemunculan nama-nama Al-Latif yang ada dalam Al-Qur'an.
Nah, qala As-Sa'di rahimahullah, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, al-latifu alladzi latufa ilmuhu hatta adrakal khafaya wal khabaya wa mahtawat alaihi sudur. Jadi al-latif itu adalah yang sangat lembut pengetahuannya, sehingga dengan kelembutan pengetahuannya itu sanggup untuk mengetahui al-khafaya wal khabaya. Sesuatu yang tersembunyi, wa mahtawat alaihi sudur, dan apa yang tercakup di dalam dada-dada manusia. Jadi saking lembutnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengetahui sesuatu informasi yang sangat lembut sekalipun, sesuatu yang samar, sesuatu yang tersembunyi di dalam hati-hati manusia, ya, di dalam dada-dada manusia. Wa ma fil ardi min khafayal budur, dan juga saking lembutnya ilmu Allah Subhanahu wa taala sampai hal-hal yang sangat tersembunyi dari benih-benih yang ada di dalam tanah, Allah pun Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi Al-Latif yang pertama berkaitan dengan kelembutan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang sangat lembut dan yang sangat samar sekalipun. Baik yang tersembunyi di dalam dada manusia ataupun benih-benih yang tersembunyi di dalam tanah ataupun di dalam bumi. Wala tafa bi auliyaihi wa asfiyaihi, dan yang lembut terhadap para wali-walinya dan hamba-hamba pilihannya. Nah, ini kalau yang pertama tadi berarti berkaitan dengan zatnya dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua ini berkaitan dengan objek yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelemah lembutan, yaitu para wali-walinya dan para orang-orang pilihannya. Ya, hamba-hamba pilihannya. Apa efek dari mendapatkan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala? Fayassarahum lil yusra. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka untuk menuju yusra. Yang yusra di sini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa jannabahum al-usra, dan menjauhkan mereka dari al-usra. Yang dalam hal ini adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sahhala lahum kulla tariqin yusilu ila mardatihi wa karamatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka setiap jalan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafidhahum min kulli sababin wa wasilatin tusilu ila suhtih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga jaga mereka dari setiap sebab yang mengantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini efek mereka yang mendapatkan lutuf dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah mudahkan mereka untuk menuju surganya. Allah jauhkan mereka dari nerakanya. Allah mudahkan setiap jalan bagi mereka untuk menuju keridhaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jaga mereka ya dari setiap sebab yang mengantarkan kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Min turuqin yash'uruna biha wa min turuqin la yash'uruna biha. Terkadang dengan jalan yang mereka merasa itu Allah mudahkan. Tapi terkadang dengan jalan yang tidak mereka rasa juga. Ya, tidak mereka rasa juga karena saking lembutnya Allah, ya, sampai kemudahan-kemudahan itu begitu lembut sehingga sampai hamba-hambanya itu tidak merasakan. Ya, di situ ada pertolongan, ya, ada karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala karena saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Wa qaddara 'alaihim umuran yakrahunaha liyuni lahum ma yuhibbun. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka merasakan hal-hal yang mereka tidak sukai. Untuk apa? Bukankah Allah itu maha lembut? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para kekasihnya terkadang merasakan hal-hal yang tidak disenangi? Jawabannya adalah liyuni lahum ma yuhibbun, agar mereka mendapatkan apa yang mereka cintai. Ya, karena kita ini terbatas ilmu kita. Ya, sehingga terkadang Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kelembutan ingin memberikan kita kebaikan yang kemudian kita mencintai kebaikan itu, kita menyukai kebaikan itu, tapi karena saking lembutnya cara Allah, seakan-akan Allah tampakkan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal itu kebaikan yang luar biasa.
wa latafa bihim fi anfusihim fa ajrahum ala awaidihil jamilah wa sana'i'ihil karimah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga lembut ya kepada mereka di dalam diri-diri mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala ajrahum, menjadikan mereka yang mengalir, yang menjadikan mereka berlari, menjadikan mereka yang mengerjakan sesuatu yang kembalinya itu adalah sesuatu yang baik, dan mengerjakan sesuatu yang kemudian hal itu adalah sebuah al-karimah, kemuliaan. Wala tafalahum fi umurin kharijatin anhu. Dan Allah lembut kepada mereka ya di dalam hal-hal yang di luar ya dari mereka, lahum fiha kullu khair wa salah wa najah. Bagi mereka di dalam hal tersebut yang berada di luar mereka itu setiap dari kebaikan ya dan ya keberhasilan. Nah, itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi fal latif mutaqaribun lima'anil khabir war-rauf wal karim. Dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif hampir berdekatan maknanya dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir, dengan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rauf, dan Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Ya, namun lagi-lagi la taraduf fil Qur'anil Karim. Tidak ada sinonim dalam Al-Qur'an wala taraduf fil asma'ul husna. Dan juga tidak ada sinonim dalam nama-nama Allah yang indah. Memang ada sisi yang berkaitan. Namun nanti ada hal-hal yang kemudian berbeda antara satu nama dengan nama yang lain. Nah, jadi secara umum yaitu adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Berkaitan dengan kelembutan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup mengetahui hal-hal yang tersembunyi sekalipun, baik yang ada di dalam dada maupun apa yang ada di dalam perut bumi ya, berupa benih-benih tanaman, ataupun kemudian kelembutan Allah Subhanahu wa taala untuk para walinya, untuk para hamba-hamba pilihannya, yang Allah dengan kelembutan itu mengantarkan mereka kepada hal-hal yang endingnya adalah kebaikan. Ya, menuju surganya dan menjauhkan mereka dari nerakanya. Nah, itu secara umum. Nah, sekarang kita ingin mentadaburi dan membedah lebih dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, insya Allah ketujuh nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif yang Allah munculkan di Al-Qur'an, ya kita coba bedah satu persatu. Ya, dan semoga dengan itu semakin memperdalam dan semakin bisa menghayati dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dalam penjelasan beliau berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Nah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala munculkan nama Al-Latif ini dalam surah Al-An'am ayat yang ke-103. Yang saya berikan tema Al-Latif dan pandangan manusia. Ya, berkaitan dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala nanti dikaitkan dengan pandangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha teliti. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sandingkan Al-Latif dengan Al-Khabir. Dan sebagaimana kita ketahui nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu dengan sangat teliti dan detail. Ya, ilmullah bidaqaiqil umur. Ya, dengan sesuatu yang sangat detail, yang sangat terperinci. Dan juga khabir juga berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan yang awal dan ending dari segala sesuatu. Ya, makanya di kita ada istilah khibrah. Khibrah itu pengalaman. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pengalaman seperti manusia untuk mengetahui ending segala sesuatu karena Allah Al-Khabir. Ya, tapi Allah sandingkan Al-Latif dengan Al-Khabir. Dan temanya adalah penglihatan. Berarti saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak sanggup dilihat ya oleh manusia. Dan kita tahu kisah Nabi Muhammad SAW ketika bersama Abu Bakar As-Siddiq ya di dalam Gua Thawr atau Gua Thur. Kemudian
ada orang-orang musyrikin yang sudah berada di atas gua tersebut. Dan Abu Bakar mengatakan seandainya mereka melihat ke bawah, ya pasti akan melihat keberadaan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar. Ya, tapi Nabi menenangkan Abu Bakar yang Allah abadikan kejadian itu di dalam Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Dan lagi-lagi ini ma'iyah yang bersifat khusus, bukan ma'iyah yang bersifat umum. Makanya Allah berikan hanya kepada wali-walinya, ya kepada hamba-hamba pilihannya yang tidak diberikan kepada manusia secara umum. Ya, jadi Allah bersamai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah bersamai Abu Bakar. Dan Syekh Asy-Sya'rawi beliau menjelaskan, ya karena Allah Subhanahu Wa Taala itu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan manusia, tapi Allah bisa mencapai ya penglihatan manusia itu. Jadi seakan mereka kalau turun ya pandangannya ke bawah, itu pun tidak akan bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar. Kenapa? Karena mereka dipersamai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Latif. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha lembut, yang kelembutannya itu tidak sanggup dilihat oleh manusia. Ya, makanya ini pun terjadi beberapa kali terhadap Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun surat Al-Lahab, ya betapa marah Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, yang Allah Subhanahu Wa Taala cap dia dan suaminya ya sebagai penghuni neraka, ya sehingga kemudian dia mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia celah habis-habisan, ya dan di situ dia tidak bisa menyebut nama Muhammad karena Muhammad itu adalah kebaikan. Ya dia ganti dengan mudzammam, ya yang tercela. Kalau Muhammad yang terpuji. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan nama saya Muhammad bukan mudzammam. Ya dan di situ beliau duduk dengan Abu Bakar. Tapi yang sanggup dilihat oleh Ummu Jamil hanya Abu Bakar. Adapun Nabi Muhammad SAW tidak terlihat. Ya karena dipersamai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Latif. Kemudian di momen yang lain ketika beliau dikepung oleh orang-orang Quraisy yang hendak membunuh beliau, ya kemudian beliau ya keluar begitu saja. Ya maka kemudian beliau berikan pasir ya di setiap kepala orang-orang yang mengepung rumah beliau. Ya maka Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Ya Allah tutup penglihatan mereka dari depan dari belakang, Allah liputi mereka dan mereka tidak bisa melihat. Nah, sampai seperti itu, ini penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para kekasihnya yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Latif, yang terkadang untuk keselamatan kekasihnya itu Allah jadikan musuh-musuh ya dari orang-orang beriman tidak sanggup untuk melihatnya. Dan itu sudah terbukti ya dalam sirah nabawiyah, dan kita pun menyaksikan kisah-kisah yang serupa ya yang terjadi pada orang-orang yang soleh. Ya kepada para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kaitannya dengan kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala yang saking lembutnya, dia tidak sanggup dijangkau oleh penglihatan manusia. Dahulu ketika Nabi Musa alaihissalam, ya ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini juga dahulu pernah kita bahas di kelas kisah online. Ya, di kelas kisah online berkaitan dengan kenapa sih Nabi Musa kok ingin melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi intinya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Musa untuk melihat gunung. Ya, dan ketika gunung itu ada di posisinya dan ya tidak hancur, ya Nabi Musa bisa melihat Allah. Tapi kalau kemudian gunung itu ya berkeping-keping hancur, ya tidak mungkin bisa melihat Allah. Ya, dan Allah mengatakan lan taroni. Ya kamu tidak akan sanggup untuk melihatku. Ya kenapa? Ya kita di dunia tidak sanggup melihat Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Subhanahu Wa Taala Al-Latif. Ya namun betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat, ya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena kelembutan dan kebaikan Allah, Allah justru memberikan kita kemampuan untuk bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah kenikmatan terbesar yang ada di dalam surga. Dan itu adalah keinginan dan cita-cita terbesar
ya dari para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang ingin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang selama ini mereka cintai. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka ketika itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Ya, karena kepada Rabb-nya mereka semua ya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi yang ihsan itu ya husna, ya surga wa ziyadah, dan tambahan ya dari surga itu. Dan ulama menafsirkan ini adalah ya nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang menarik dari Allah Subhanahu wa taala Al-Latif berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dengan ilmunya. Ya, tapi saking lembutnya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita sampai kita merasa tidak dibersamai dan tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hikmah tersendiri. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak Al-Latif dan Allah itu nampak oleh setiap mata manusia, maka di situ tidak akan diketahui mana hamba-hamba Allah yang baik dan mana hamba-hamba Allah yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka semua merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan ketika setiap ruangan itu dipenuhi dengan CCTV. Ya, dan setiap orang merasa ada CCTV yang mengawasi dia. Ya, dia tidak akan berani berbuat kejahatan. Bukan karena tidak ingin melakukan kejahatan, tapi merasa diawasi oleh CCTV. Dan kita pun meyakini Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Tapi saking mahal lembutnya Allah itu sampai kita tidak sadar kalau Allah itu mengawasi kita. Dan justru ketidaksadaran kita disebabkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala itu, di situ Allah akan melihat siapakah di antara kita yang kemudian patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya, dan siapa yang justru kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lagi-lagi nanti berkaitan dengan ihsan. Ya, tingkatan tertinggi di dalam Islam, ya, di mana ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril ya tentang al-ihsan, maka jawaban beliau anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya maka Allah melihatmu. Ya, dan ini berkaitan dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang kita kemudian bisa merasakan kehidupan yang nyaman tanpa merasa diawasi. Walaupun kita yakin, kita sadar Allah mengawasi kita. Ya, bayangkan kalau ada seseorang yang menawarkan kepada kita, dia akan menjaga kita, dia akan membersamai kita kemanapun kita pergi. Tujuan dia bersama kita adalah menjaga kita. Tapi bayangkan, walaupun tujuan dia menjaga kita, ketika kemanapun kita dibersamai oleh dia, justru ketidaknyamanan yang hadir. Ya, bayangkan ke kamar kita untuk ganti pakaian, dia membersamai kita. Ya, untuk ke kamar mandi, ya dia membersamai kita. Kemanapun kita melakukan apa, dia bersamai kita. Yang ada adalah ketidaknyamanan justru. Ya, walaupun niatnya baik, ingin menjaga kita, tidak mau lepas dari kita, tapi justru ketidaknyamanan yang kita rasakan. Ya, tapi karena Allah itu Al-Latif, ya betapa hidup kita itu bisa senyaman ini, ya tidak merasa kemudian kita ini tidak nyaman dengan kebersamaan Allah bersama kita. Ya, karena saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini pelajaran dari yang pertama berkaitan dengan kemunculan nama Al-Latif yang dikaitkan dengan nama Al-Khabir yang lebih kepada ilmu dan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat lembut. Allah mengetahui segala-galanya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup dijangkau oleh penglihatan manusia di dunia ini. Tapi karena kebaikan Allah, ya nanti di akhirat Allah jadikan ya kita yang lemah ini bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah kenikmatan terbesar yang ada di dalam surga. Nah, sekarang kita melihat Al-Latif dengan makna yang kedua, yaitu kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Ya, kepada kekasih-kekasihnya, kepada para walinya, kepada para nabinya. Sehingga di tema yang kedua adalah Al-Latif dan kisah Nabi Yusuf. Al-Latif dan kisah Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf nanti berkumpul dengan keluarga besar beliau,
Ya, ayah dan ibunda beliau datang ke Mesir, kemudian didudukkan di atas singgasana, kemudian saudara-saudaranya semua sujud kepada Nabi Yusuf, ya, yang disaksikan oleh ayah dan bunda beliau. Ya, kemudian Nabi Yusuf mengingat tentang kejadian masa lalunya, dan yang ada adalah kenikmatan demi kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan untuk Nabi Yusuf, dan kemudian Nabi Yusuf menutup, ya, semua memori tentang ingatan beliau berkaitan dengan yang beliau alami dengan mengatakan inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Sungguh Rabbku itu maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya dia adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, adapun pembahasan al-alim dan al-hakim, ya, dulu pernah kita bahas, dan penyebutan al-alim dan al-hakim dalam kisah Nabi Yusuf, ya, lebih kepada betapa Nabi Yusuf itu sangat dekat dengan Allah al-alim al-hakim, yang itu merupakan nama yang disebutkan oleh Nabi Yakub di awal kisah Nabi Yusuf. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Rabbmu itu Yusuf alimun hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini efek, ya, mengajarkan nama-nama Allah yang baik kepada anak-anak kita, dan nama Allah yang kemudian membekas di mereka apa, nah itu yang kemudian, ya, mereka jadikan sebagai pegangan dan sandaran dalam kehidupan mereka. Dan nama Al-Alim Al-Hakim ini yang dipegang oleh Nabi Yusuf. Tapi di awal Nabi Yusuf mengatakan inna rabbi latiful lima yasha. Dan ini adalah kemunculan nama Latif yang tidak digandeng dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Nah, kalau tadi dikatakan Allah Al-Latif itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kelembutan kepada para wali dan para hamba-hamba pilihannya. Salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dengan memudahkan untuk menuju surganya dan menjauhkan, ya, dari nerakanya. Ya, betapa kemudian Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi Yusuf, ya, dari setiap perbuatan-perbuatan yang tercela. Ketika digoda oleh istrinya Al-Aziz, beliau sanggup, ya, selamat dari godaan itu. Ketika tinggal di penjara dengan narapidana, ya, beliau juga selamat, ya, dari keburukan mereka yang ada, malah beliau, ya, mendakwahi mereka dan keduanya akhirnya beriman. Bahkan ketika tinggal di negeri Mesir yang notabene penduduknya tidak beriman, ya, justru kemudian Nabi Yusuf dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan penjagaan dan kelembutan Allah itu justru Nabi Yusuf yang sanggup, ya, memberikan kebaikan bagi penduduk Mesir. Nah, jadi semua itu terjadi pada diri Nabi Yusuf. Ya, dan tadi terkadang Allah Subhanahu wa taala munculkan dan menakdirkan hambanya ini merasakan hal-hal yang tidak disukai. Walaupun di balik itu adalah hal-hal yang nantinya menjadikan hamba itu bahagia dan, ya, penuh sukacita. Ya, maka kita tahu kisah Nabi Yusuf, ya, di mana keadaan demi keadaan itu, ya, berbalik, ya, dari kebahagiaan kesedihan, kebahagiaan kesedihan, ya, bahagia bermimpi yang takwilnya adalah menjadi nabi, sedih kemudian ketika harus berpisah dari ayahnya dan dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dari kesedihan itu kemudian menjadi sebab Nabi Yusuf bisa tinggal di istana Al-Aziz, ya, belajar kepada Al-Aziz sehingga punya ilmu tentang tata kelola negara. Ya, tapi justru kemudian tinggal di istana dan bisa punya kesempatan belajar ilmu tentang, ya, tata kelola negara, tapi justru menjadi sebab, ya, digoda oleh istrinya Al-Aziz, ya, sehingga kemudian dijebloskan ke penjara. Ya, satu yang tidak mengenakan, tapi justru dari penjara itu kemudian setelahnya justru menjadi Al-Aziz yang dipercayakan kepada beliau oleh Raja Mesir untuk mengatur, ya, tentang apa yang berkaitan dengan pemerintahan di negeri Mesir. Nah, itu semua Nabi Yusuf rasakan sebagai sebuah kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Al-Latif terhadap hambanya, ya, Allah Subhanahu wa taala pasti berikan kebaikan-kebaikan, walaupun terkadang saking lembutnya kebaikan Allah yang kadang dibalut dengan hal-hal yang tidak disukai, yang kemudian kita tidak sadar, tapi di balik itu ada, ya, ada kebaikan yang luar biasa. Maka kalau ingin, ya, melihat seorang hamba yang benar-benar merasakan lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala, ya, silakan tadabburi surat Yusuf. Ya, tadabburi surat Yusuf yang Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan kisah Nabi Yusuf ini adalah ahsanul qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepadamu ahsanal qasas, kisah terbaik.
Ya, kisah terbaik. Dan muncul dalam kisah itu Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Ya, sebuah ya kejadian demi kejadian yang luar biasa yang menunjukkan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Itu kemunculan yang kedua. Adapun yang berikutnya, Al-Latif dan makhluk-makhluk di sekitar kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala memunculkan di surat Al-Hajj ayat yang ke-63. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'a fatusbihul ardu muhdarra innallaha latifun khabir." Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan ya dari langit sehingga bumi menjadi hijau. Ya, sungguh Allah Maha halus, ya lagi Maha mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala munculkan nama Al-Latif bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Ya, berarti kalau Al-Latif digantikan dengan Al-Khabir berkaitan dengan ya ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sangat dalam. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang awal dan yang akhir, ya proses segala sesuatu dan ending dari segala sesuatu, dan kita tahu surat Al-Hajj itu nanti pembahasannya adalah tentang hari kiamat. Ya, pembahasannya adalah tentang hari kiamat. Ya, karena di Al-Qur'an ada dua surat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas. Ya, yang pertama adalah surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah sampai akhir. Dan kemudian yang kedua adalah ya ayyuhan nas ittaqullah inna zalzalatas saati syai'un azim. Ya, surat Al-Hajj. Dan ulama menjelaskan apa korelasi surat An-Nisa dengan surat Al-Hajj yang sama-sama diawali dengan ya ayyuhan nas. Kalau An-Nisa itu adalah tentang awal penciptaan manusia. Ya, ittaqullah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Ya, wabatsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya, kemudian darinya Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia laki-laki dan perempuan. Di surat Al-Hajj berkaitan dengan hari kiamat. Ya, dari awal permulaan manusia, endingnya adalah ya hari kiamat. Makanya Allah Latif dan Allah Khabir. Kemudian kejadian yang ada di hari kiamat itu mirip dengan tanaman yang nanti muncul ya dari dasar bumi. Ya, dan setelah yang sebelumnya Allah kemudian turunkan air kehidupan itu. Ya, sama ketika bumi yang gersang, bumi yang mati, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, maka menjadikan ya benih-benih yang tersimpan, yang tersembunyi di dalam tanah itu kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, ya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa begitu nyaman ya tinggal di sekitar makhluk-makhluk itu. Ya, dan betapa Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini dengan sangat lembut ya sehingga kita pun tidak merasa kemudian ketidaknyamanan dalam kehidupan kita karena saking lembutnya ya cara Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini. Bayangkan ya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan tema hujan. Ya, hujan nanti berkaitan dengan musim. Ya, musim itu juga nanti berkaitan dengan perputaran bumi. Ya, mengelilingi matahari. Ya, berarti revolusi bumi. Ya, kemudian nanti ada siang dan malam berkaitan dengan rotasi bumi. Bumi bergerak. Tapi saking mahal lembutnya Allah Subhanahu wa taala, kita yang tinggal ya di bumi ini ya tidak ya merasa kemudian kita ini pusing, ya kita ini tidak nyaman dengan pergerakan bumi yang berputar begitu cepat, ya tapi karena Allah Latif kita tidak merasakan itu semua. Ya, kemudian terhadap pengaturan apa yang ada di muka bumi ini berkaitan dengan siklus hujan, ya Allah Subhanahu wa taala atur dengan sangat lembut. Ya, kita tidak melihat bagaimana air itu kemudian naik ke atas menjadi gumpalan-gumpalan awan. Yang dengannya kemudian nanti Allah turunkan ya butiran-butiran hujan. Ya, betapa lembutnya. Ya, betapa lembutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur itu. Nah, ini berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak Al-Latif, yang mengatur semua dengan serba ketidaklembutan, ya pasti yang kita rasakan adalah ketidaknyamanan itu.
Ya, yang kita rasakan adalah ketidaknyamanan itu. Ya, tapi karena kemudian Allah itu maha lembut, Allah atur semua yang ada di sekitar kita dari makhluk-makhluknya ya dengan sangat lembut sekali. Siklus hujan. Ya, ada kelembutan Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya, kemudian fatusbihul ardu muhadharah. Ya, ada pembahasan langit dengan hujannya, ada pembahasan bumi dengan tanaman-tanamannya. Ya, tiba-tiba bumi itu ketika diturunkan hujan menghijau. Ya, menghijau. Ya, dan bayangkan pertumbuhan tanaman itu kita nggak sadar. Ya, kita tidak sadar. Ya, saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita perhatikan ya tanaman mulai dari benih kemudian tumbuh, ya kita lihat begitu saja. Kita tidak rasakan tanaman itu ya semakin besar, semakin meninggi. Ya, tapi kalau kemudian kita tinggal, kemudian kita lihat lagi, oh tiba-tiba kita saksikan dia sudah bertambah. Tapi seandainya kita pandangi dari malam sampai pagi, dari pagi sampai malam, yang ada adalah kita tidak sadar kalau tanaman itu tumbuh. Yang ada kemudian kita ukur, oh iya kok bertambah. Nah, itu betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian kita tidak merasakan ya setiap pergerakan makhluk-makhluk yang dalam hal ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, tiba-tiba kemudian sudah mulai ya keluar tunasnya, mulai ya keluar ya daun ya di ujung ya pohon-pohon atau tanaman tersebut. Nah, sehingga ya tanpa kita sadari kita merasakan keindahan bumi yang luar biasa itu. Ya, semua Allah Subhanahu wa taala atur dengan sangat lembut. Ya, sehingga wajar ketika di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian ya menutup dengan innallaha latifun khabir. Ya, ada kelembutan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ya perputaran bumi, ya dengan siklus hujan yang turun dari langit, dengan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh dari ya dasar atau dari perut bumi, yang di dalamnya ada benih-benih yang tersimpan tadi yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, dan ini semua berkaitan dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya Al-Latif dan nasihat Luqman. Ya, kita tahu ini nasihat Luqman untuk anaknya yang dimulai dengan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Baru kemudian nanti muncul nasihat yang lain, dan salah satu nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya ya tentang kemahal lembutan Allah Subhanahu wa taala dan tentang ketelitian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan apa yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Ya bunayya innaha intakum mithqala dzarratin ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fi samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah. Ya bunay, ya wahai anakku, innaha intaku mithqala habatin min khardal. Ya, sungguh jika ada sesuatu perbuatan ya seberat biji sawi fatakun fi sakhra, dan berada dalam batu, ya ini juga nanti menjadi pembahasan tersendiri. Biji sawi yang ada di dalam batu. Yang menunjukkan ya sekecil amalan yang kemudian begitu kecil dan tertutup dengan sangat rapat di dalam batu. Ya, mungkin kalau di dalam kaca kita masih bisa melihat karena beningnya kaca itu, yang di dalam batu. Dan saking kerasnya batu itu, ya tidak mungkin ada orang yang tahu kalau di dalam ya batu itu ada biji sawi yang itu diumpamakan dengan amalan yang kecil seperti itu. Ya, aufis samawat, ya di dalam batu saja kita nggak mungkin bisa lihat, atau fis samawat, di langit-langit yang sangat luas itu. Ya, bagaimana kemudian kita bisa melihat dan mengetahui ya sesuatu yang sangat kecil, yang kita tahu bumi kita saja ini ya seperti ya debu di ya tengah ya lautan gurun yang dipenuhi dengan butiran-butiran debu yang sangat banyak. Ya, dan kita tahu bumi kita di alam semesta ini ya hanya bagian kecil sekali. Ya, kecil sekali. Ya, dan bagaimana kemudian ya bisa mengetahui ada mithqal habatin min khardal. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengetahui itu. Au fil ard, atau di dalam bumi. Ya, bumi ya walaupun tadi
di antara sekian makhluk-makhluk atau penciptaan Allah yang ada di luar angkasa sana. Ya, bumi hanya seperti ya planet yang sangat kecil sekali. Walaupun demikian, ya bumi ini bagi kita adalah sesuatu yang sangat luas. Ya, bayangkan mencari biji sawi, ya biji sawi yang tersimpan di ya satu bumi ini, ya mustahil kita bisa mencarinya. Nah, bayangkan ya sekarang ketika manusia kemudian dengan sangat bangga mengaku kalau mereka punya teknologi yang sangat canggih, misalkan, ya teknologi yang sangat canggih, sehingga bisa mendeteksi setiap keberadaan benda-benda yang ada di bumi ini. Ya, Allah hadirkan ya kisah Dzulqarnain, ya di mana Dzulqarnain itu kemudian membangun tembok ya rodma di antara dua gunung. Ya, ketika diminta oleh masyarakatnya dibikinkan sadda, dia bikinkan rodma dengan bahan yang terbuat dari besi yang dipanaskan kemudian dilapisi dengan tembaga. Sebesar itu masih belum diketahui oleh manusia di mana letaknya. Ya, sebesar itu belum terdeteksi. Ya, padahal besi itu adalah sesuatu yang paling mudah dideteksi. Belum terdeteksi. Bagaimana dengan biji sawi yang sekecil itu? Tapi tidak dengan Allah. Ya, tibihallah. Allah Subhanahu wa taala niscaya akan memberi balasannya. Ya, kalau amalan sekecil itu Allah tahu, kan Allah tahu Allah akan berikan balasannya. Dan sungguh ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ya innallaha latifun khabir, Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui, ya kita merasa kalau hidup kita di dunia ini, di mana dunia ini adalah darul amal, ya negeri untuk beramal, ya kita tidak perlu khawatir ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat lembut, yang sangat teliti, bahkan sekecil apapun amal kita ya akan diketahui oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelembutan Allah Subhanahu wa taala menenangkan kita dengan tidak perlu khawatir ya akan balasan dari amal-amal baik kita, walaupun itu adalah amalan yang sekecil biji sawi. Ya, sekecil biji sawi. Ya, yang di sisi lain juga menjadi pelajaran bagi kita. Ya, berarti amal buruk pun tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu latifun khabir. Ya, Allah maha lembut lagi maha teliti. Yang Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan atas apa yang kemudian dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Baik, kemudian masuk ke ayat yang berikutnya, Al-Latif dan Ummahatul Mukminin. Ya, Allah Subhanahu wa taala munculkan di surat Al-Ahzab. Ya, Allah Subhanahu wa taala munculkan di surat Al-Ahzab. Nah, surat Al-Ahzab itu adalah surat yang dimulai dengan ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi. Dan nanti kalau kita cari surat-surat di Al-Qur'an yang dimulai dengan ya ayyuhan nabi, ada 3 surat. Ada surat Al-Ahzab, kemudian ada surat At-Talaq, dan ada surat At-Tahrim. Yang ketiga-tiganya dimulai dengan ya ayyuhan nabi. Dan pembahasan dari ketiga surat itu ya nanti berkaitan dengan tema keluarga, entah pernikahan, entah talak, ya entah kemudian masa iddah, ya entah itu hubungan suami istri atau kemudian tuan dengan budak-budaknya. Ya, tapi ya secara umum ya nanti yang paling utama adalah membahas tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang dalam hal ini nanti ada pembahasan tentang ummahatul mukminin. Ya, juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka semua sebagai ya ahlul bait. Ya, sebagai ahlul bait yang Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan kotoran dari mereka dan Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surat Al-Ahzab ayat yang ke-34. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah apa yang dibacakan ya di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha kana latifan khabira. Sungguh Allah Subhanahu wa taala maha lembut, ya lagi maha mengetahui. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala khusus untuk para ummahatul mukminin agar mereka menyebutkan, ya agar mereka menyampaikan, agar mereka mengingat kembali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya
yang dibacakan di rumah-rumah mereka, dan apapun yang kemudian disabdakan oleh nabinya yang disampaikan di rumah-rumah mereka agar menjadi pelajaran ya bagi manusia. Kemudian Allah tutup innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya maha lembut lagi maha mengetahui. Dan jelas ini untuk ummahatul mukminin berbeda. Ya, ummahatul mukminin berbeda dengan wanita pada umumnya. Ya, makanya dikatakan wa azwajuhu ummahatukum. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kalian. Ya, makanya judulnya adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman atau para ibunya orang-orang beriman, yaitu istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga rumah mereka istimewa, beda dengan rumah-rumah yang lain. Di rumah ini kemudian kadang turun wahyu, ya Nabi menyampaikan wahyu Al-Quran kepada mereka, ya mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, mengajarkan dan menyampaikan hadis kepada mereka. Nah, karena keistimewaan inilah yang kemudian Allah perintahkan mereka untuk menyampaikan hal itu ya kepada orang lain, ya sebagai sebuah ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ditutup? Ya innallaha kana latifan khabira. Nah, nanti ada yang mengkaitkan dengan latifnya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ayat-ayat Allah, Al-Qur'an. Kalau khabir berkaitan dengan hikmah yang disebutkan di ayat ini. Ya, bukankah hikmah itu ya tidak diketahui ya kecuali kalau kemudian memang sudah terlihat ya hikmah itu. Ya, peristiwa terjadi, kita tidak tahu hikmahnya. Tapi nanti kalau kemudian sudah kita ketahui hikmahnya, oh ini ternyata ya hikmah di balik peristiwa ini. Dan itu berkaitan dengan khabirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Allah Al-Khabir yang mengetahui awal dan akhir sesuatu? Nah, sehingga hikmah dari apa yang terjadi di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, dan juga kalau hikmah dikaitkan dengan ya dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ya juga ada khabirnya Allah di situ yang menyampaikan ya tentang wahyu yang nanti menjadi hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah hawa. Ya, berdasarkan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Ya, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, adapun latif, kelembutan di sini ya berkaitan dengan ayat-ayatnya Allah. Ya, karena Al-Qur'an itu mukjizat. Yang mukjizatnya tersimpan di dalam ya redaksi bahasa yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, karena mukjizat itu turun sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Ya, di mana bahasa ketika itu menjadi sesuatu yang sangat digemari oleh ya masyarakat Arab, ya sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan mukjizat berupa Al-Qur'an ya dengan bahasa yang tidak mungkin itu adalah bikinan manusia. Ya, dan ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam Al-Qur'an itu sangat lembut. Ya, makanya kita mengenal istilah lataif. Ya, lataif Qur'aniyah. Ilmu-ilmu yang sangat lembut yang bertebaran di dalam Al-Qur'an, yang tidak ada orang yang sanggup kecuali ya dia punya keahlian untuk melihat kelembutan itu dan mengambil pelajaran yang luar biasa dari apa yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi kalau lataif dia jamak dari latifah. Ya, ayat dan ilmu yang sangat lembut. Ya, dan ya kitab yang ditulis oleh Dr. Salah Al-Khalidi misalkan Lataif Qur'aniyah, kelembutan-kelembutan ilmu yang tersimpan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini yang kemudian menjadikan para ummahatul mukminin berbeda dengan wanita yang lain. Ya, mereka istrinya Nabi, guru mereka adalah Nabi. Ya, sehingga mereka ketika menggali Al-Qur'an inspirasinya pun ya jelas akan berbeda dari para wanita yang lain. Ya, sehingga Allah perintahkan itu, mengingat kembali, membacakan, ya mengajarkan tentang ayat-ayat yang turun di rumah mereka dan juga hadis-hadis Nabi yang disampaikan ya di rumah-rumah mereka. Ada lataif di situ, ada ya khabirnya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hikmah. Namun sebagian ada yang mengkaitkan, kenapa sih kok ditutup dengan innallaha latif, innallaha kana latifan khabira? Ya, karena kelembutan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan mereka tinggal di rumah yang istimewa. Ya, di rumah itu kemudian turun ayat-ayat Allah di sana. Ya, turun ataupun disampaikan hikmah-hikmah Nabi di sana. Nah, ini kalau bukan karena kelembutan Allah Subhanahu wa taala, ya mereka tidak akan ya mendapatkan kenikmatan yang seperti itu. Ya, dan berkaitan dengan khabir, Allah tahu.
kalau mereka itu layak memang untuk menjadi istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjadi para ummahatul mukminin yang punya kelebihan melebihi wanita-wanita pada umumnya. Jadi bisa latifnya ini dikaitkan dengan Al-Quran yang di dalamnya mengandung ilmu-ilmu yang Allah simpan dengan sangat lembut, yang ya tidak sembarang orang bisa mengeluarkan itu. Ya, makanya kita diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran, mengambil mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara ibrah dan pelajaran yang tersimpan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang itu sangat lembut sekali. Juga bisa jadi latifan di sini adalah kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada ya para wanita yang mereka itu Allah jadikan sebagai ummahatul mukminin, yang tinggal di rumah yang tidak biasa, di rumah yang penuh dengan keberkahan, ya, rumah yang kemudian dalam sirah Nabawiyah pun dibahas dan menjadi konsep tersendiri. Ya, bagaimana Nabi sandingkan rumah-rumah itu di dekat ya Al-Masjid An-Nabawi, masjidnya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tinggal 2 ayat lagi. Kemudian ayat yang berikutnya adalah Al-Latif dan rezeki bagi makhluk-makhluknya. Ya, rezeki bagi makhluk-makhluknya. Di surat Asy-Syura ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu maha lembut ya terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan dia maha kuat, ya lagi maha perkasa. Ya, Al-Qawi ya berkaitan dengan kekuatan Allah. Nanti ada korelasi berkaitan dengan rezeki. Allah Al-Aziz, Allah yang perkasa juga, yang tidak bisa diintervensi, ya, yang tidak ada yang kemudian bisa mengatur-ngatur dan menghalangi Allah, ya berkaitan dengan rezekinya. Dan nanti itu berkaitan dengan Al-Aziz. Tapi di sini juga Allah Subhanahu wa taala kaitkan antara rezeki dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, dan kita tahu kata ibad ini adalah hamba, ya hamba yang bersifat khusus. Ya, hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang saleh. Ya, walaupun bukan berarti Allah tidak lembut kepada manusia yang lain, Allah lembut kepada semua makhluknya, kepada semua manusia. Tapi kelembutan Allah yang bersifat khusus Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, berkaitan dengan masalah rezeki, ya berkaitan dengan masalah rezeki, ya betapa Allah Subhanahu wa taala sangat baik, ya sangat lembut kepada makhluk-makhluknya. Ternyata bahkan makhluk-makhluk atau manusia yang durhaka kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, apakah Allah kemudian stop rezeki mereka? Ya, Allah tidak stop rezeki mereka. Bayangkan kalau Allah itu tidak latif, ya ketika ada manusia yang bermaksiat kepada Allah, maka Allah stop itu. Ya, Allah stop rezeki bagi mereka. Dan kalau Allah stop, mereka bisa hidup. Mustahil. Ya, maka karena Allah Subhanahu wa taala latif, ya saking lembutnya Allah itu, Allah seakan tidak langsung menghukum atas setiap kesalahan ya hamba-hambanya atau kesalahan manusia secara umum. Ya, Allah berikan mereka kesempatan untuk bertaubat. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat mereka berbuat kemaksiatan tidak menyetop rezeki mereka. Ya, itu maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dari perbuatan dosa pun ada peluang untuk menjadi kebaikan. Ya, ketika seseorang kembali kepada Allah, ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya kaitan antara perbuatan dosa yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan rezeki Allah. Ya, kalau Allah tidak latif, Allah stop akan rezeki yang diturunkan kepada makhluk-makhluknya itu. Ya, karena Allah latif, ya Allah masih lembut kepada mereka, rezeki Allah pun masih Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, masih Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Nah, kemudian berkaitan dengan rezeki juga, ya Allah itu memberikan rezeki itu sesuai dengan kebutuhan hamba-hambanya. Bukan sesuai dengan kemauan hamba-hambanya. Dan itu bentuk ya kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu ingin memberikan yang terbaik yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Karena bisa jadi rezeki yang merupakan pemberian Allah, kalau kemudian diberikan ya bukan dengan kelembutan yang ada, bukan kebaikan bagi hamba-hambanya. Tapi rezeki yang Allah atur, Allah tentukan kadarnya, nah itu kebaikan bagi manusia. Dan lagi-lagi rezeki itu tidak selalu berkaitan dengan harta. Ya, kita bisa bernafas itu rezeki. Ya, kita bisa melihat itu rezeki. Ya, kita bisa makan ya dengan menikmati setiap makanan yang kita makan itu adalah rezeki. Ya, kita merasa nyaman dengan udara itu rezeki. Ya, semua itu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Saking lembutnya
Allah Subhanahu wa taala. Kadang rezekinya itu tidak kita sadari. Ya, sehingga kita itu merasa kok Allah itu nggak sayang dengan saya ya. Hidup saya kok sulit begini. Allah nggak kasih rezeki. Padahal kalau kita lihat mustahil Allah kalau nggak kasih rezeki nggak hidup dia. Dan bayangkan orang yang kemudian nggak kerja saja, ketika masih Allah berikan nikmat penglihatan, betapa mahalnya penglihatan itu. Allah berikan nikmat jantungnya masih berdetak. Berapa biaya pengobatan jantung misalkan Allah kasih kesehatan. Itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kadang manusia tidak sadar karena saking lembutnya rezeki Allah, yang manusia tidak sadar. Makanya di sini perlu kita sadari tentang Allah Al-Latif, ya, sehingga kita sadar akan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi tidak selalu rezeki itu berupa harta, berupa uang, ya, bahkan semua hal yang itu adalah kebaikan untuk kita itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita berusaha sekuat tenaga kita menghitung nikmat Allah, ya kita tidak akan bisa juga. Ya, karena saking lembutnya ya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Makanya di Al-Qur'an itu ni'mah jamaknya adalah ni'am. Itu jam'ul kasrah. Tapi kalau an-nu'um itu jam'ul qillah. Nah, lihat Nabi Ibrahim, sosok yang sangat bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ternyata di surat An-Nahl, yaitu surat kenikmatan, itu pun Allah gambarkan Nabi Ibrahim syakiron li an'umih. Sosok yang bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Tapi Allah gunakan an-nu'um, itu jam'ul qillah. Ya, kenapa? Karena saking banyaknya nikmat Allah, ya tidak mungkin manusia bisa mendeteksi semua kenikmatan itu karena saking lembutnya nikmat Allah. Bahkan Nabi Ibrahim, ya, seorang Khalilur Rahman, Khalilullah, itu pun ya hanya bisa mensyukuri an-nu'um, bukan ni'am. Apalagi dengan kita. Ya, makanya bukan berarti kemudian itu menjadi pembenaran. Kita tidak bersyukur ya atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Justru ketika kita mengkaji nama Allah Al-Latif, ya kita semakin bisa merasakan setiap kelembutan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kelembutan rezeki yang kemudian ya tanpa kita sadari itu adalah ya pemberian dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Al-Latif dan penciptaan manusia. Di surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-14, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan dia maha halus, ya lagi maha mengetahui. Nanti ada kaitan penciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan ya sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Latif dan Al-Khabir juga berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut ini yang menciptakan kita manusia ya dalam bentuk penciptaan yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, Allah anugerahkan akal, kemudian ya Allah berikan petunjuk wahyu ya agar hidup kita terbimbing, dan ciptaan manusia ini memang luar biasa. Ya, makhluk yang paling istimewa. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Semuanya ciptaan Allah. Baru disebutkan khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah yang menggantung. Kenapa yang disebutkan hanya manusia? Karena manusia adalah makhluk yang paling istimewa. Ya, makanya di alam semesta ini kalau kemudian kita saksikan ya betapa luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita terkadang mendapatkan video ya bumi dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Ya, di tata surya kita. Kemudian di galaksi Bima Sakti. Kemudian naik lagi. Ya, tidak terbayangkan betapa luasnya langit ini, dan itu baru langit dunia. Baru bawahnya langit dunia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zayyana as-samaa'a dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan kami hiasi langit-langit dunia dengan lampu-lampu, maksudnya adalah bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar ya bagi setan-setan. Nah, namun nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq."
dan akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami fil afaq di alam semesta wa fi anfusihim, kemudian dalam diri mereka, ya hatta yatabayyana lahum annahul haq, ya agar nyata bagi mereka kalau Al-Qur'an itu hak, ya kalau Rasul itu hak, kalau Islam itu hak, kalau Allah itu hak. Ya jadi pilihan kita adalah ya zoom dengan cara memperbesar, ya sehingga kita bisa melihat luasnya alam semesta ini, ya atau kemudian melihat sesuatu yang sangat kecil dalam diri kita, ya. Jadi kalau seandainya seluruh alam semesta dengan semua keajaibannya dibanding keajaiban yang ada dalam diri manusia, lebih luar biasa keajaiban yang Allah simpan dalam penciptaan manusia ini. Ya makanya dikatakan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya ada kelembutan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya, dan lebih-lebih lagi dalam ya ciptaan yang berkaitan dengan manusia. Ya maka kemudian kenapa jasad ini harus kita rawat dengan baik, ya, dan ada tanda-tanda kekuasaan Allah dalam tubuh kita ini. Ya karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya dengan penciptaan yang terbaik. Makanya semakin orang menggali tentang ilmu pengetahuan ya berkaitan dengan manusia, ya semakin bertambah keimanannya dan semakin ya takjub dia dengan keajaiban dan kelembutan Allah yang ada dalam diri manusia. Dan Allah Al-Latif menciptakan manusia itu dengan pertumbuhan yang sangat lembut. Ya, bayi kemudian terus tumbuh tanpa kita sadari pertumbuhannya, tiba-tiba kemudian sudah kita lihat perubahannya. Ya, dan tumbuhnya tadi kemudian dengan cara yang lembut sekali. Ya bayi yang kemudian tumbuh tanpa gigi, kemudian nanti tumbuh giginya dikit-dikit, ya kita tahu tiba-tiba tumbuh gigi. Dan itu bagian kelembutan Allah dalam penciptaan. Bayangkan kalau bayi itu lahir, ya giginya langsung tumbuh semua. Ya bukankah menakutkan itu bagi para ibu. Ya, tapi semua pertumbuhan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, dan begitu lembutnya Allah Subhanahu wa taala ya mengatur pertumbuhan itu. Ya sehingga dahulu ketika kita kecil merasa baju kita sudah mengecil, padahal fisik kita yang membesar. Ya saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya saking lembutnya ya Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya jadi termasuk juga berkaitan dengan ya bagaimana Allah mengatur fisik kita ini. Ya dengan penuh kelembutan. Ya dengan penuh kelembutan. Ya bayangkan ya betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala, ya sakit yang orang itu bahkan ya bisa mengatakan lebih sakit dari sakit hati, yaitu sakit gigi misalkan. Ya, betapa banyak obat bius yang dibutuhkan hanya untuk mencabut gigi. Tapi saking maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, kadang gigi copot begitu saja tanpa ada rasa sakit. Ya, itu berkaitan dengan maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali kenikmatan yang ada dalam diri kita, itu pun kalau ya kita syukuri ya sebagai sebuah kenikmatan dari Allah, kita pun tidak akan sanggup menghitungnya karena sangat lembut sekali ya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya jadi secara umum begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, Allah yang maha lembut itu. Ya Allah Subhanahu wa taala lembut berkaitan dengan zat dan ilmunya, ya sehingga untuk zatnya tidak terjangkau oleh penglihatan manusia, untuk ilmunya pun tidak bisa diliputi oleh pengetahuan manusia, tapi justru sebaliknya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala-galanya, ya bahkan sesuatu yang sangat rahasia, sangat tersembunyi sekalipun. Dan yang berikutnya adalah kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya secara umum, ya khususnya manusia, khususnya orang-orang beriman yang menjadi wali-wali Allah, ya kekasih-kekasih Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi mereka ya jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan untuk menuju ridha dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan dari neraka. Allah jauhkan dari sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemurkaan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan kelembutan Allah itu terkadang ya menjadikan Allah itu saking lembutnya kita tidak menyadari ada hikmah di balik itu, dari peristiwa yang zahirnya kita tidak suka, tapi ternyata ujungnya, endingnya adalah sebuah kebaikan yang kita pun merasakan, yaitu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dan cukuplah tadi kisah Nabi Yusuf itu yang mewakili itu semua. Ya tadabburi kisah Nabi Yusuf dan kita akan merasakan ya kelembutan Allah Subhanahu wa taala Al-Latif.